Hujan gerimis turun pelan di langit bintara. Jam dinding kamar Febri menunjukkan pukul setengah satu malam. Udara malam menusuk dingin, namun tubuhnya justru terasa gerah. Ia terbangun oleh suara, bukan suara hujan, melainkan ringkikan sapi, panjang dan menyayat seperti jeritan makhluk kesakitan. Febri mendongak dari tempat tidur. Rumahnya sunyi, hanya lampu dapur yang menyala redup. Tapi suara itu masih terdengar. Meraung, menjerit, diam. Tiba-tiba ponselnya menyala sendiri, tak ada notifikasi, tak ada pesan. Hanya satu hal, kamera depan aktif, seolah sedang merekam. Febri langsung bangkit dan mematikannya. Tapi tepat saat itu terdengar ketukan di jendela kamarnya. 3 kali. Tok, tok, tok. Dengan napas terhenti, ia mengintip lewat celah gorden. Tidak ada siapa-siapa, hanya halaman belakang gelap dan samar-samar. Jalan kecil yang mengarah ke kandang sapi Pak Wardi. Dan di ujung jalan itu berdiri sosok hitam membungkuk. Rambut panjang, tubuh kurus, dan di pelukannya tampak sesuatu dibalut kain putih. Seperti menggendong bayi. Sosok itu tak bergerak, tapi Febri merasa jantungnya seperti dicekik. Lalu terdengar suara. Langsung di telinganya, walau tak ada siapa-siapa di kamar. Febri, cucuku kedinginan. Kamu bisa bantu nenek kan? Suara itu serak, parau, dan penuh cairan lendir. Febri terlonjak, mengambil jaket dan tanpa sadar melangkah keluar rumah. Kakinya seakan digerakkan oleh sesuatu yang tak terlihat. Langkahnya pelan menuju kandang sapi. Jalan becek dan sunyi. Tak ada suara manusia, hanya gemuruh hujan dan ringkikan lemah dari sapi yang tampak gelisah. Kandang itu kini terbuka setengah. Cahaya remang dari lampu kuning memperlihatkan sapi-sapi yang berkumpul di sudut, seolah menghindari sesuatu. Lantai kandang basah oleh air dan lumpur, tapi ada jejak kaki kecil, seperti kaki anak-anak, membekas jelas menuju pojok kandang yang paling gelap. Dan di sanalah Febri melihatnya. Seorang nenek tua, punggung membungkuk, mengenakan kain jarik usang yang menempel kaku pada kulitnya yang mengelupas. Rambutnya menjuntai panjang menutupi wajah. Dan di gendongannya, sosok bayi, dengan kepala miring nyaris patah, mulut ternganga lebar, namun tidak menangis. Justru tertawa kecil, tawa serak dan menusuk. Nenek itu perlahan menoleh. Matanya keluar dari rongganya, menggantung, meneteskan cairan kental ke pipi keriputnya. Cucuku haus, darahmu manis ya. Febri membeku, langit menggelegar, lampu kandang padam seketika. Dan dalam kegelapan itu terdengar suara. Langkah kaki kecil berlari mendekat. Febri berlari. Napasnya tercekat. Lumpur kandang menempel di sepatunya. Bau amis dan anyir menusuk hidung. Tapi ia tak peduli. Langkahnya tercekat-cekat menyusuri jalan setapak menuju rumahnya. Dalam gelap, ia hanya berpedoman pada cahaya redup dari lampu teras. Namun saat ia hampir sampai, lampu teras itu padam. Seolah ada yang menunggu di balik pintu. Febri gemetar, tapi ia tetap membuka pintu rumah, masuk, lalu menguncinya rapat-rapat. Ia membanting tubuhnya ke lantai, berusaha menenangkan diri. Jantungnya berdentum keras, kulitnya dingin, dan bajunya basah oleh peluh dan hujan. Ia menatap tangannya, ada lendir hitam di sana, lengket, bau busuk. Entah sejak kapan lendir itu menempel. Febri bergegas ke kamar mandi. Ia menyiram air ke wajahnya, lalu menatap cermin. Ada bekas tangan keriput di lehernya. Bekas cengkraman jari-jari panjang dan bercakar. Air di keran mendadak berhenti. Lampu kamar mandi berkedip. Tok, tok, tok. Terdengar lagi ketukan. Tapi kali ini bukan dari jendela. Dari dalam lemari kamarnya. Febri menoleh pelan. Lemari kayu tua di pojok kamarnya itu tertutup rapat. Tak mungkin ada siapa-siapa di dalam. Tapi ketukan itu terdengar lagi. Tok, tok, tok. Ia meraih sapu yang tersandar di dinding dan berjalan perlahan. Tangannya gemetar saat memegang gagangnya. Dengan napas tertahan, ia membuka pintu lemari, kosong. Hanya baju-baju, tumpukan kardus, dan bau apek. Tapi begitu ia menutupnya kembali, bayangan nenek itu muncul di belakangnya di cermin. Membungkuk, mendekat. Kita belum selesai, Febri. Febri berteriak dan berbalik, tapi tidak ada siapa-siapa di belakangnya. Ia berlari ke ruang tengah. Tapi saat tiba di sana, ia membeku. Pintu depan rumah terbuka lebar. Dan di depan pintu itu, sosok nenek tua berdiri, masuk perlahan, masih menggendong bayi. Si bayi menatap Febri. Kepalanya berputar satu putaran penuh, lalu tertawa. Tawa nyaring dan menusuk, tawa yang bukan berasal dari dunia ini. Kami sudah di dalam rumahmu, kata nenek itu dengan suara yang tak manusiawi. Dan kamu akan tinggal bersama kami. Lampu mendadak padam, rumah menjadi gelap gulita. Febri menjerit sekuat tenaga, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Dari dalam gelap, suara langkah kaki kecil kembali terdengar. Dekat.
Makin dekat, gelap. Febri tidak bisa melihat apapun. Tapi ia tahu mereka masih di sana. Langkah kaki kecil itu berhenti tepat di depannya. Lalu sesuatu menyentuh wajahnya. Dingin, basah. Seperti tangan kecil, tapi kuku-kukunya panjang dan tajam. Menggores pelan pipinya. Kamu mirip ayahnya. Suara bayi itu terdengar. Tapi aneh, seperti bukan berasal dari mulut bayi. Lebih seperti bisikan dari dalam perut manusia yang membusuk. Tiba-tiba lampu menyala kembali. Tapi bukan cahaya biasa. Lampu di ruang tengah memancarkan cahaya merah seperti lampu darah. Febri kini bisa melihat seluruh ruangan. Sosok nenek berdiri di tengah, masih membungkuk. Mulutnya menyeringai, memperlihatkan gigi-gigi tajam berlumuran darah. Dan bayi itu kini berdiri sendiri di atas meja makan. Kepalanya besar, tubuhnya kecil seperti bangkai kucing. Matanya hitam tanpa bola mata. Dulu ayahmu janji akan kembali. Tapi dia bohong, kata si nenek sambil melangkah pelan ke arah Febri. Sekarang kamu yang harus menebusnya. Febri memundurkan badan, namun tubuhnya terasa berat, lututnya lemas, seperti ada yang menindih dadanya dari dalam. Ia menatap tangannya sendiri. Urat-uratnya mulai menghitam. Tiba-tiba kepalanya terasa nyeri luar biasa. Gambar-gambar aneh berkelebatan di pikirannya. Kilasan masa lalu. Seorang pria mirip ayahnya berdiri di kandang sapi, menggenggam tali pocong yang dipenuhi darah. Pria itu menjerit dan suara nenek menggema dari segala arah. Kau janji akan menguburku di tanah suci, tapi kau buang aku ke lubang kotoran sapi. Febri berteriak. Tubuhnya seperti terbakar dari dalam. Ia menggapai-gapai ke udara, lalu terdengar suara robekan dari dalam kulitnya sendiri. Darah menyembur. Sesuatu mencoba keluar dari tubuhnya. Nenek ingin cucunya kembali. Ucap bayi itu, matanya bersinar merah menyala. Kau adalah wadah yang sempurna. Tiba-tiba Febri berhenti bergerak. Tatapannya kosong. Napasnya pelan lalu hilang. Tapi tubuhnya masih berdiri. Dari mulutnya keluar suara yang bukan miliknya. Serak, tua, dan penuh kebencian. Akhirnya, aku hidup kembali. Nenek itu tersenyum puas. Dan di luar rumah, semua lampu di sekitar kandang sapi padam bersamaan. Sunyi. Malam itu, Febri bukan lagi Febri. Pagi datang dengan langit muram. Tetangga mulai melihat kejanggalan. Febri yang biasanya menyapu halaman sambil bersiul, kini tak terlihat sejak malam sebelumnya. Pagar rumahnya terbuka, daun-daun kering menumpuk, dan dari dalam tercium bau anyir seperti bangkai basah. Pak Slamet tetangga sebelah merasa ada yang tak beres. Ia mendekat mengetuk pintu. Feb, bangun. Masih pagi, jangan malas, katanya sambil tertawa kecil. Tidak ada jawaban. Ia mengetuk lagi, lebih keras. Pintu mendadak terbuka sendiri. Pelan, berdecit, seperti mengundang masuk. Febri, panggil Pak Slamet, melangkah masuk hati-hati. Rumah itu gelap, tirai tertutup rapat. Suhu di dalam terasa dingin tak wajar. Bau amis makin menusuk. Di ruang tengah, ia melihat seseorang duduk membelakangi. Feb, sosok itu perlahan menoleh. Wajah Febri pucat, matanya hitam, bibirnya biru. Tapi ia tersenyum. Pak Slamet, masuk Pak. Ada yang mau saya perlihatkan. Pak Slamet kaget. Tapi sebelum sempat menjawab, ia mendengar suara lain. Suara bayi menangis dari dalam dapur. Tapi suara tangisan itu ganjil. Ada nada tawa kecil di tengah tangis. Dan bunyinya seperti berulang, seperti rekaman rusak. Pak Slamet melangkah mundur, tapi tubuhnya terpaku. Kakinya seperti menancap ke lantai. Ia mencoba membaca ayat dalam hati. Tapi saat matanya tertuju ke dapur, ada sosok nenek tua berdiri di sana. Kulitnya melepuh, matanya menggantung di ujung saraf. Mulutnya menganga, panjang dan robek sampai ke telinga. Bayi dalam pelukannya kini menatap langsung ke arah Pak Slamet. Ikut ke bawah, tempat ayahmu tidur. Febri tiba-tiba berdiri. Gerakannya cepat, kasar, seperti dipaksa oleh sesuatu dari dalam. Ia memelintir leher sendiri, dan bunyi krek terdengar. Namun ia tetap berjalan dengan leher miring tajam. Pak Slamet menjerit, berlari keluar rumah. Warga mulai berdatangan. Tapi saat mereka mencoba masuk, tidak bisa. Rumah itu kini terkunci rapat. Jendela dan pintunya tertutup, meski sebelumnya terbuka. Dari dalam terdengar tawa, tawa nenek, dan tangisan bayi. Berulang-ulang. Beberapa warga bersaksi melihat siluet Febri menatap dari balik jendela. Tapi bukan Febri yang mereka kenal. Dan sejak hari itu, rumah itu dijauhi. Kandang sapi Pak Wardi yang tak jauh dari situ pun ditinggalkan. Sapi-sapi ditemukan mati satu persatu. Lidah mereka hilang. Mata mereka pecah. Di lantai kandang ditemukan jejak kaki kecil dan bekas tangan keriput yang membekas di tanah. Dan di malam-malam berikutnya, orang-orang mulai bermimpi buruk. Mimpi tentang seorang nenek yang membawa bayi mengetuk pintu rumah mereka.
Malam Jumat berikutnya, suasana di Bintara makin mencekam. Suara aneh kerap terdengar dari rumah Febri. Kadang seperti bayi menangis, kadang seperti derap langkah kuda, padahal rumah itu tak pernah punya hewan. Pak Haji Mahmud, tokoh kampung yang dikenal berani, akhirnya memutuskan, kita tidak bisa diam. Anak itu perlu diselamatkan. Kalau dia masih bisa diselamatkan. Dengan 3 warga lainnya, Pak Jafar, Ujang, dan Harun, mereka menyelinap ke rumah Febri tengah malam. Mereka membawa lampu minyak, air doa, dan jimat warisan leluhur. Tepat selepas azan Isya, mereka memasuki pekarangan. Anehnya, pintu depan terbuka sedikit, seperti tahu mereka akan datang. Begitu masuk, hawa dingin menyergap, lebih dingin dari malam-malam biasa. Seolah rumah itu menelan cahaya dan rasa hangat. Langkah mereka berhenti di ruang tengah. Di sana, karpet lusuh tergulung rapi. Di bawahnya, lantai kayu terlihat retak-retak. Pak Haji menyentuh bagian retak itu. Ini bukan retak biasa, ini penutup. Dengan bantuan linggis, mereka mencongkel papan kayu itu. Dan saat terbuka, terdapat sebuah lubang gelap, lorong sempit menurun ke bawah tanah. Udara dari dalamnya terasa pengap dan amis. Bau busuk langsung memukul wajah mereka. Seperti bau mayat yang sudah bercampur lumpur dan kotoran. Pak Jafar menyalakan obor. Api obor bergoyang aneh, seolah menolak untuk menyala stabil. Mereka menuruni tangga satu persatu, langkah pelan dan waspada. Lorong itu tak lazim, dindingnya dari batu bata hitam, dan di sepanjang sisi lorong tertulis aksara kuno yang tak mereka pahami. Setelah beberapa meter menurun, lorong itu membuka ke sebuah ruangan kecil. Dan di tengah ruangan itu ada ayunan rotan tua yang berayun sendiri. Di atasnya tergeletak bangkai bayi. Matanya melotot, kulitnya sudah biru, tapi bibirnya tersenyum. Selamat datang, bisik suara dari dalam gua. Semua menoleh. Di pojok ruangan duduk sosok wanita tua menggoyang ayunan dengan tangan keriputnya. Wajahnya penuh luka terbuka. Bola matanya hanya satu, dan itu pun tergantung longgar. Sudah lama tak ada tamu, katanya. Si Febri sedang tidur. Dia tak bisa keluar, tapi kalian bisa masuk. Pak Harun membaca ayat dengan suara keras. Tapi nenek itu malah tertawa. Ayatmu tak berlaku di sini. Ini tanah tempatku dibuang oleh ayahnya Febri. Kalian pikir bisa mengusirku? Tiba-tiba lorong berguncang. Dari dinding keluar tangan-tangan hitam seperti akar busuk yang bergerak. Mereka meraih kaki Pak Jafar dan menyeretnya ke dalam lubang yang terbuka tiba-tiba di lantai. Pak Jafar berteriak. Lalu hening. Pak Haji berteriak memanggil, tapi hanya Gema yang menjawab. Ujang panik dan kabur, namun tangannya tertarik oleh sesuatu tak terlihat. Tulang lengannya patah dengan bunyi krek yang keras. Pak Haji menatap sosok nenek yang kini berdiri. Bayinya menghilang. Dan dari tubuh si nenek muncul wajah Febri tersiksa, menangis dari dalam tubuhnya. Tolong aku, Pak. Kubur dia di tanah suci. Lalu semuanya gelap. Lampu padam. Dan dunia mereka berubah jadi keheningan penuh kematian. Pak Haji Mahmud terbangun di depan rumah Febri. Bajunya kompang camping, tubuhnya penuh lumpur dan luka cakaran. Ia tak tahu bagaimana bisa keluar dari lorong itu. Ingatannya kabur. Tapi suara tawa nenek itu masih bergema di telinganya. Dan matanya sempat melihat Febri terjebak di dalam tubuh wanita tua itu, menangis seperti anak kecil. Warga menemukan Pak Haji menjelang subuh tergeletak di tanah dengan bibir komat kamit. Namun saat mereka mencoba membawanya ke rumah, Pak Haji mendadak berteriak keras. Jangan dekat-dekat. Matanya merah, urat di lehernya menonjol. Kalian, kalian tidak boleh ke sana lagi. Jangan pernah buka lantai itu. Jangan pernah bicara soal bayi itu. Jangan. Lalu ia terdiam. Mulutnya mengatup rapat. Seolah ada tangan tak kasat mata yang membungkam dari dalam. Sejak saat itu, Pak Haji berubah. Ia tak mau bicara, tak mau keluar rumah. Di malam hari, tetangga sering melihat iokan diri ia berdiri menghadap kandang sapi. Mulutnya terbuka, tapi tak bersuara. Beberapa kali terlihat bayangan kecil di sampingnya. Seperti anak kecil menggandeng tangannya. Sementara itu, rumah Febri berubah menjadi tempat larangan. Tak ada yang berani lewat depan rumah itu saat malam. Bahkan siang hari pun, warga menyeberang jalan agar tak melintas terlalu dekat. Namun, meskipun rumah itu dibiarkan kosong, lampunya selalu menyala sendiri tepat tengah malam. Dan di jendela kamar Febri, warga sering melihat siluet 2 kepala. Satu besar, satu kecil. Kandang sapi Pak Wardi yang berada di belakang rumah pun tak luput dari teror. Sapi-sapi mendadak menggila tiap malam Jumat. Mata mereka memutih, mengeluarkan suara seperti orang menangis. Suatu malam, Pak Wardi yang nekat mengintip dari sela kandang
melihat sesuatu yang membuatnya nyaris gila. Febri berdiri di tengah kandang, tubuhnya kotor berlumuran darah, memeluk bayi yang tubuhnya setengah hangus. Di belakangnya, sang nenek melayang pelan, menggoyang-goyang kepala sendiri sambil bersenandung. Nanak nang ning nong, kuburanku bukan di tanah, tapi di dalam perut sapi yang marah. Kutukan itu sudah naik. Dan kini tak hanya menghantui rumah, tapi juga kampung. Warga mulai mimpi buruk bersamaan. Semua tentang bayi tanpa mata yang mencari ibunya, dan nenek tua yang mengetuk pintu mereka sambil berkata, "Buka, aku cuma mau menitipkan cucuku." Mau lanjut ke bagian 7? Di sana, seorang ustaz dari luar kampung datang untuk mengusir makhluk itu. Kabar tentang teror di rumah Febri dan kandang sapi menyebar cepat. Akhirnya, salah satu tokoh kampung, Pak RW Bustomi, memanggil seorang ustaz dari luar kota. Ustaz muda itu bernama Ustaz Rahman, dikenal sebagai ahli rukyah yang pernah menangani kasus kerasukan massal di daerah pegunungan Jawa Barat. Saat Ustaz Rahman tiba, kampung Bintara sudah seperti tempat mati. Banyak rumah dipasangi raja, pintu ditaburi garam kasar, dan di setiap sudut terdengar bacaan ayat yang diputar dari speaker kecil. Malam itu, Ustaz Rahman berdiri di halaman rumah Febri. Ia menatap rumah kosong itu dengan tatapan tajam, lalu berkata, "Tempat ini bukan hanya dihuni, tapi dijadikan wadah." Ia meminta digali arsip tua kampung itu. Dan dari catatan yang disimpan di Masjid Lama, ditemukan sesuatu yang mencengangkan. 60 tahun lalu, rumah yang ditempati Febri pernah menjadi tempat tinggal seorang dukun wanita bernama Nyai Murtini. Dia terkenal karena ilmunya yang kuat, namun ditakuti karena sering mencuri bayi dari kandungan. Bayi-bayi itu hilang tanpa jejak, dan warga percaya ia menjadikannya tumbal kekebalan. Sampai suatu hari, seorang pemuda yang ternyata adalah kek dari Febri membakar gubuk Nyai Murtini hidup-hidup. Mayatnya tidak pernah ditemukan. Dan sejak itu, nama Nyai Murtini dihapus dari catatan kampung. Siapapun dilarang menyebutnya. Karena katanya, jika kau sebut namanya, dia akan tahu di mana kau berada. Ustadz Rahman mengangguk perlahan. Febri bukan kesurupan. Dia dipanggil oleh darahnya sendiri. Malam itu, Ustadz Rahman melakukan rukyah di dalam rumah Febri. Ia masuk sendirian, membawa Al-Quran dan segelas air zam-zam. Baru beberapa menit membaca ayat, lampu padam total. Jerit panjang terdengar dari dalam. Warga yang menunggu di luar mendengar benda pecah dan suara bayi menangis bercampur tawa nenek. Tiba-tiba, pintu rumah terbuka keras. Ustadz Rahman terlempar keluar. Tubuhnya terbakar di bagian dada, membentuk simbol aneh seperti mata yang menangis. Ia masih hidup, tapi tubuhnya menggigil hebat. Dia tidak hanya mengutuk Febri, gumamnya lemah. Dia mengutuk tanah ini karena dia dikubur di bawahnya. Bukan dengan kain kafan, tapi dengan amarah. Malam itu, satu hal terjadi yang membuat seluruh warga Bintara ketakutan. Bayi-bayi yang baru lahir di kampung, semuanya menangis bersamaan. Dan di tubuh mereka muncul tanda aneh seperti cap merah di punggung, bentuk tangan kecil seperti dicekik. Warga kini sadar, kutukan Nyai Murti ini tidak hanya menuntut Febri, tapi seluruh darah dari tanah ini. Namanya Danu, umur baru 6 tahun. Anak Pak Jatmiko, peternak kambing yang rumahnya tak jauh dari kandang sapi. Suatu malam Jumat, saat hujan rintik-rintik turun, Danu bangun dari tidurnya dan melihat dari jendela kamarnya. Seorang nenek tua berdiri di tengah kandang sapi. Wajah nenek itu menghadap ke rumahnya. Di punggungnya tergolek sosok bayi yang basah kuyup. Matanya terbuka lebar, menatap langit seperti sedang ketakutan. Anehnya, Danu tidak takut. Matanya kosong, seperti orang yang sedang bermimpi. Ia membuka pintu perlahan dan berjalan pelan menuju kandang dalam diam. Ibunya, Bu Retno, yang sedang menyiapkan air hangat di dapur, baru sadar saat mendengar pintu depan berderit. Begitu ia mengintip keluar, Danu sudah tak terlihat. Warga langsung mencari. Kandang sapi menjadi tempat pertama yang mereka periksa, tapi hanya ditemukan bekas jejak kaki kecil yang menuju ke tumpukan jerami. Saat salah satu warga, Pak Iwan, menyibakkan jerami itu, lantai tanah di bawahnya runtuh. Lubang besar terbuka seperti rahang hitam mengeluarkan bau menyengat yang membuat semua mundur. Dan dari dalam lubang terdengar suara anak kecil tertawa. Bukan tangisan, tapi tawa kecil yang sangat tidak wajar. "Ayo main, Om." Warga panik. Mereka memanggil Ustadz Rahman, tapi Ustadz itu masih belum pulih. Ia hanya bisa menulis di kertas dengan tangan gemetar. Kalau anak itu keluar, pastikan dia bukan Danu. Beberapa jam kemudian, tepat saat azan subuh bergema, suara tawa itu menghilang. Dan
Danu keluar dari lubang itu sendiri. Tubuhnya kotor berlumur lumpur, matanya terbuka lebar tanpa kedip, dan ia tersenyum lebar, terlalu lebar. Aku sudah main sama nenek, katanya pelan. Dia ajarin aku lagu-lagu kuburan. Bu Retno langsung memeluknya sambil menangis. Tapi sejak saat itu, Danu berubah. Ia tak pernah mau makan nasi, hanya ingin daging mentah. Ia sering berdiri di pojok rumah sambil menyenandungkan lagu aneh. Kubur di dada, tanah di mata. Kalau kau lihat aku, kau ikut serta. Yang paling mengerikan terjadi 2 malam kemudian. Pak Jatmiko menemukan Danu berdiri di tengah kandang sapi, menggenggam jantung seekor sapi muda yang baru saja mati tanpa luka. Saat ditanya, Danu menjawab sambil menatap langit. Nenek bilang, jantung ini buat anaknya yang akan lahir lagi lewat perut manusia. Nyai Murtini belum selesai. Dan kini dia sudah punya anak baru. Anak yang lahir dari lubang tanah, membawa nafas kutukan yang siap menyebar ke siapapun yang pernah melihatnya. Setelah kejadian Danu kembali dari tanah, warga Bintara mulai sepakat. Rumah Febri harus dimusnahkan. Mereka berkumpul malam itu, membawa bensin, kayu bakar, dan doa-doa yang dipimpin oleh Pak RW dan beberapa ustadz lokal. Langit malam mendung, petir sesekali menyambar, seolah memperingatkan. Tapi warga tetap nekat. Kita bakar saja rumah ini, biar arwahnya musnah, ucap Pak RW dengan suara tegas. Tepat setelah bensin disiram dan api disulut, jeritan terdengar dari dalam rumah. Bukan satu, tapi 3. Suara bayi menangis bertumpuk bersahut-sahutan. Tangisan yang sangat nyaring seperti tertahan selama puluhan tahun dan akhirnya dilepaskan sekaligus. Api menyala cepat melahap dinding dan atap. Namun, asap yang membumbung ke langit tidak hitam, tapi merah. Seperti darah yang mendidih dan naik ke langit. Beberapa warga mundur ketakutan. Sebagian jatuh pingsan karena sesak napas. Tapi api tak berhenti. Tiba-tiba tanah di depan rumah retak. Retakan itu membentuk pola melingkar seperti raja pemanggil dari kitab kuno. Dari sana muncul 3 sosok kecil. Bayi yang tubuhnya membusuk, matanya bolong, tapi mulut mereka tersenyum lebar. Mereka merangkak keluar dari tanah. Dan saat salah satu bayi itu menyentuh kaki Pak Mardi, pria tua penjaga musala, tubuhnya langsung kaku dan jatuh. Mulutnya terbuka, mengeluarkan teriakan diam. Tidak ada suara, tapi wajahnya penuh horor. Bayi-bayi itu lalu merayap menuju warga. Salah satu bayi berbisik, "Ibu kami dibakar, kami dibuang. Kini giliran kalian yang kami tanam." Api rumah padam mendadak. Tapi tidak karena air, melainkan karena darah yang tumpah dari genteng ke lantai memadamkan api seperti air hujan merah. Dan saat semua warga terpaku, pintu rumah terbuka sendiri. Di ambang pintu berdiri sosok Nyai Murtini, utuh mengenakan baju kebaya putih yang kini berlumuran tanah. Bayi Febri ada di gendongannya, namun kini matanya terbakar hitam dan mulutnya penuh gigi-gigi runcing. Nyai tersenyum. Kalian pikir kalian bisa membakar rumahku? Ini bukan rumah, ini rahim. Dan kalian semua adalah anak-anakku yang belum sempat lahir. Di malam itu, 7 warga hilang. Yang tersisa hanya bekas jejak kaki mungil dan Raja Merah yang kini muncul di dinding rumah-rumah warga. Bintara tidak bisa tidur lagi. Dan suara bayi kini tak hanya terdengar dari kandang sapi, tapi dari bawah kasur, dari balik lemari, dari lubang pembuangan air. Setelah malam berdarah itu, kampung Bintara tak lagi bisa membedakan mimpi dari nyata. Bayi-bayi terus menangis tanpa henti, sapi-sapi mati mendadak, dan suara cekikikan nenek tua terdengar dari loteng hingga kolong rumah. Febri belum ditemukan. Namun warga yakin dia masih hidup. Karena setiap malam, suara panggilannya terdengar dari sumur tua di belakang rumahnya. Buka pintunya. Aku mau pulang. Aku bawa anak kita. Pak RW memanggil Ustadz Rahman lagi. Kali ini ditemani oleh seorang penelusur spiritual bernama Bu Sarmini yang konon bisa membaca jalur tanah, jalur tempat arwah dan kutukan mengalir. Bu Sarmini melakukan ritual di tengah kandang sapi, menusuk jarinya dan meneteskan darah ke tanah. Ia bergetar hebat, lalu berteriak. Anak itu, Febri, dia bukan korban. Dia keturunan. Semua terdiam. Menurut penglihatan Bu Sarmini, Febri adalah cucu dari anak kandung Nyai Murtini yang dulu disembunyikan dan diadopsi oleh keluarga luar kampung. Nyai tak bisa menemukan darahnya, sampai akhirnya Febri kembali ke rumah warisan itu. Dan kini Nyai ingin menuntaskan siklusnya, melahirkan kembali darahnya dari rahim manusia, lalu menjadikannya abadi. Satu-satunya cara memutus kutukan ini adalah mengorbankan darah keluarga sendiri ke rahim tanah tempat Nyai dikubur.
Namun darah yang dimaksud bukan darah bayi, tapi orang yang membuat Nyai mati dulu, kakek Febri. Dan satu-satunya keturunan langsung kakek itu yang tersisa adalah Febri. Malam purnama jatuh di malam Jumat Kliwon. Bu Sarmini membawa warga ke lubang tempat Nyai muncul, tepat di bawah kandang sapi. Tanah di sana berdenyut seperti jantung. Dan dari dalamnya, tangan-tangan bayi merangkak keluar, membentuk tangga dari daging dan tulang. Tiba-tiba suara Febri terdengar dari dalam tanah. Tolong, jangan biarkan aku jadi bapaknya. Bu Sarmini berkata cepat. Febri harus turun sendiri, menyerahkan dirinya, atau Nyai akan lahir lewat rahim siapapun yang tidur di kampung ini malam ini. Dengan langkah berat, tubuh Febri yang lemas dan luka-luka muncul dari balik pohon pisang di papah warga. Matanya merah, tubuhnya gemetar. Tapi ia tahu, ini takdirnya. Ia menatap lubang itu. Tangga dari tangan-tangan kecil seolah menantinya. Dan dari dalam tanah suaranya yang memanggil, "Anak cucuku, mari pulang." Febri mengangguk pelan, lalu melangkah turun. Setiap langkah membuat tanah bergetar. Bayi-bayi menangis, angin berhenti, bahkan waktu terasa membeku. Dan saat tubuh Febri tenggelam seluruhnya, tanah menutup sendiri, sunyi. Lalu satu jeritan melengking pecah dari dalam tanah, disusul ledakan cahaya putih yang menyambar langit. Esok paginya, kandang sapi kembali sepi. Tidak ada suara bayi, tidak ada darah. Dan rumah Febri hanya menyisakan puing hangus. Warga mengira semuanya telah berakhir. Namun, di halaman rumah Pak RW ditemukan sebuah gundukan tanah kecil. Dan di atasnya, tumbuh bunga Kamboja putih yang tidak pernah ada sebelumnya. Di bawahnya, terkubur mainan bayi kayu yang penuh bekas gigitan. Dan di ujung kandang sapi, seekor anak sapi lahir dengan tanda aneh di dahinya. Tangan mungil merah seperti cap. Kutukan mungkin bisa ditutup, tapi darah tetap mengalir. Dan setiap darah punya jalan pulang.